Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muttat wa alqat ma fiha wa tahallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bis-safaq wal-laili wa ma wasaq wal-qamari idza istasaqa la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum bi nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Jamaah salat Isya Masjid Al-Ikhlas Pasir Wetan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bermuwajahah, kita bisa bersilaturahim. Termasuk saya sendiri ini kemarin Pak Anto WA dan saya Pak Sugeng, jangan lupa ini Jumat pertama khutbah. Oke, terus diterusaken
malam Jumatnya sakit nopo mboten. Lah dilala alhamdulillah niku kosong nggih. Dados saged mriki, berarti dobel nggih ngenjing nggih. Saniki nggih nggih. Mudah-mudahan mboten bosen nggih kali kula nggih. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya sampaikan, ini mungkin sudah pernah mendengar tentang pengertian sholat. Namun sering-pun kalau badhe nyapa. Sami sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyumas aman nggih? Alhamdulillah. Posisipun Banyumas, umumipun Jawa Tengah nggih. Jawa Tengah aman, khususipun Banyumas mboten wonten kejadian musibah nggih. Nah niku musibah gempa di Cianjur nggih. Niku sing pecah niku kathah banget. Lajeng kula dapat info dari Mentari Sehat Indonesia Jawa Tengah bahwa Pati digoncang banjir bandang. Nah niku Pati Jawa Tengah kok sanes nggih. Jawa Tengah. Pati niku sedang dilanda banjir bandang, yang meninggal juga ada. Minta bantuan kepada Mentari Sehat Indonesia, khususipun kader-kader kesehatan Banyumas. Kalau kula dapat harusnya niku niku supados dikumpulkan dana. Cianjur mawon dereng rampung niki mulai mumpun wonten malih Pati. Alhamdulillah Banyumas niku aman. Banyumas mboten wonten, mudah-mudahan mboten wonten terjadi musibah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kuliah salat Isya ingkang kula hormati, pengertian salat panjenengan mun ngertos niku salat niku napa? Niki pengertian salat nggih. Sering kita dengar, sering kita mungkin setiap hari kita mengerjakan sholat, tetapi mboten ngertos artinya sholat niku nopo. Nah niki apa sih dongnya artinya sholat? Setiap hari kita melaksanakan sholat, tetapi kita tidak tahu apa makna dari sholat, apa artinya sholat. Oleh karena itu kita bersama-sama mengkaji arti daripada sholat. Kalau niki nggih maos Pak, mbok keliru, terus maos. Ada dua arti tentang sholat. Dua arti tentang sholat. Yang pertama, arti sholat itu secara bahasa atau etimologi. Nah, ada bahasa kerennya. Etimologi atau menurut bahasa. Arti sholat menurut etimologi atau menurut bahasa itu adalah doa. Artinya doa. Ini artinya doa menurut bahasa. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 ini disebutkan Pak, wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Nah, wallahu sami'un alim. Niki ayatnya Pak, niki ayatnya bahwa sholat itu artinya doa. Wa sholli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Alaihim berarti mereka. Ini kan sholat. Wa sholli alaihim, berdoalah untuk mereka. Berarti artinya doa. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini secara etimologi, berarti sholat itu artinya doa. Menurut para ulama,
ulama pada zaman dulu ini, menurut para ulama atau mufasir, ulama zaman dulu atau mufasir menyebutkan bahwa sholat itu berarti memberikan rahmat. Nah, memberikan rahmat, memintakan ampunan dan doa supaya diberi rahmat. Ini menurut para ulama atau mufasirin. Mengapa? Sebab di dalam Al-Quran ini yang disebutkan kalau sholat dari Allah SWT untuk hambanya itu berarti memberikan rahmat. Jadi kalau misalkan Allah, ya, dari Allah ini, ya, sholat dari Allah kepada hambanya, artinya itu berarti memberikan rahmat. Tapi malaikat, jadi sholat malaikat untuk manusia itu berarti memintakan ampunan. Nah ini bingung panjenengan, mesti bingung nih. Sedangkan sholat manusia kepada manusia itu adalah memberikan rahmat kepada manusia atau memohon doa agar Allah itu memberikan rahmat kepadanya, kepada manusia itu sendiri. Jadi begini Pak, sholat atau doa dari Allah untuk hambanya itu adalah memberikan rahmat, doa. Nanti ada suratnya Pak. Doa Allah atau sholatnya Allah untuk hambanya itu adalah memberikan rahmat. Tapi sholat dari malaikat untuk manusia, jadi malaikat itu juga memohon atau berdoa ataupun sholat kepada manusia berarti memintakan ampunan. Tapi sholat manusia kepada manusia berarti mohon doa agar Allah memberikan rahmat kepada manusia itu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 56 pasti panjenengan hafal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayatnya Pak. Ini ayatnya. Innallah, sesungguhnya Allah, malaikat dan malaikat yusollu bersolawat alan nabi, untuk nabi. Nabi itu manusia apa bukan Pak? Manusia. Allah memberikan solawat kepada nabi, malaikat memberikan solawat kepada nabi. Artinya Allah itu memberikan doa kepada nabi, malaikat pun memberikan doa kepada nabi. Manusia diperintah ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Nah, bersolawatlah kepada nabi, ucapkan salam penghormatan kepada nabi. Nah ini ayatnya. Berarti makna sholat dalam etimologi atau dalam arti bahasa di dalam dua ayat ini berarti itu adalah doa atau memberi rahmat atau minta ampunan. Nah ini jamaah rahimakumullah. Nah, ini secara etimologi. Nah kemudian yang kedua arti secara terminologi. Jadi terminologi, etimologi itu bahasa, secara bahasa. Sedang arti sholat menurut istilah syar'i, secara agama, secara hukum atau terminologi adalah satu kegiatan, ya, yang mengandung ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup atau diakhiri dengan
salam dengan syarat-syarat rukun tertentu. Wonten pinten Pak? Rukunnya Pak? Rukun sholat ada berapa? Ngertos mboten? Dengan syarat-syarat rukun tertentu. Wonten pinten Pak? Wonten 13. Satu apa Bu? Niat. Leres. Yang kedua berdiri. Takbiratul ihram belum berdiri, ya berdiri dulu. Berdiri. Baru takbiratul ihram. Nah, Allahu Akbar. Kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian ruku. Kemudian iktidal. Kemudian sujud 2 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduk untuk tasyahud akhir. Kemudian membaca tasyahud akhir. Kemudian membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud akhir. Kemudian mengucapkan salam yang pertama rukun. Salam yang keduanya itu sunnah. Oke. Assalamualaikum. Ora apa-apa, udah. Sunnahnya Assalamualaikum. Jadi rukunnya itu adalah salam yang pertama tok. Nggih. Assalamualaikum itu sudah rukun, tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau menengok ke kiri itu sunnah. Sunnah. Untuk sempurnanya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang ke-12-nya. Yang ke-13-nya apa Bu? Ke-13-nya tertib, teratur. Ora kena ngene urung takbir wis membaca Fatihah. Nggih mboten kene nggih. Berarti kan mboten urutan. Nggih mboten urutan, berurutan. Nah, inilah yang kita sebut sholat itu, yaitu kita melaksanakan gerakan-gerakan tertentu, nggih, dari mulai takbir hingga sampai salam dengan syarat dan rukunnya tertentu. Itu sholat, arti daripada terminologi ataupun secara agama, secara syar'i. Nah ini itu ngertos nggih, arti sholat ngertos pun nggih. Arti sholat ini ngertos doa. Memang di dalam Al-Quran itu sudah 2 ayat. Ada lagi ayat-ayat yang lain. Memang di dalam sholat itu kan kita isinya apa? Isinya kan doa, nggih? Isinya kan doa. Tidak ada yang tidak isinya doa. Semuanya isinya doa. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Lajeng setelah kita sholat, kita melaksanakan sholat. Panjenengan itu melaksanakan sholat itu ada tujuannya apa enggak Pak? Nah ini jenengan sholat, nggih. Lah sholat panjenengan itu ada tujuannya apa tidak? Ada. Tujuannya orang sholat itu apa Pak? Semua ibadah itu ada tujuannya. Semua ibadah apapun pasti ada tujuannya. Contohnya kita melaksanakan puasa Ramadan. Tujuannya apa Pak? La'alakum tattaqun, supaya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah maghfirah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita itu diampuni dosanya. Yang ketiga itu adalah supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan daripada puasa Ramadan. Nah sekarang sholat apa tujuannya? Apa cuma kita itu melaksanakan sholat toh, tidak ada tujuannya atau tidak tahu tujuannya, ya kita sholatnya hambar. Kalau kita melakukan sholat tidak ngerti tujuannya, pasti sholatnya itu hambar. Jelas itu sholatnya apa, sholatnya itu. Tapi kalau ngerti kita itu
sholat itu ada tujuannya, insya Allah sholat kita itu benar-benar sesuai dengan dari kehendak syariat agama Islam. Nah ini Pak. Yang pertama, aqimus sholat lidzikri. Nah ini tujuannya, aqimus sholat lidzikri. Nah, dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, jadi kita melaksanakan sholat, tujuan yang pertama adalah untuk apa Bu? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tujuan yang kedua, kita melakukan sholat untuk apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi sholat yang pertama tujuannya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maknanya, ya ini maknanya, sehingga kita tahu maknanya bahwa sholat adalah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran kita sebutkan di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14. Nanti panjenengan tahu. Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Kita manusia Pak, setiap hari selalu disibukkan oleh berbagai kegiatan aktivitas, bekerja. Niki maknanya ngeten Pak. Panjenengan bekerja, ada yang jadi petani, ada yang jadi guru, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi buruh, ada yang jadi DPR, anggota DPR, ada yang jadi camat, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi RT, ada yang jadi lurah dan sebagainya. Semuanya disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan itu. Maka Allah mengingatkan di dalam kesibukan-kesibukan tersebut, semuanya itu adalah menyita waktu. Yang jadi buruh, contohnya di Banaran itu sana pekerja bandul, ketak-ketik ana sing nyerut, ana sing lagi masang lem, ana sing lagi jahit dan sebagainya. Sudah mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sibuk terus, orang leren, disibukkan oleh pegawaian, disibukkan oleh pekerjaan. Padahal diingatkan oleh Allah, aqimis sholat lidzikri. Sholatlah kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan azan, adanya azan, maka kita berhenti, harusnya kita berhenti untuk melaksanakan sholat, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik Pak. Niki sing bangun sinten Pak masjid. Pekerjaannya sinten sing bangun. Ini ganjarannya gede banget. Amin ya robbal alamin. Tapi ada syaratnya. Membangun masjid ganjarannya nanti dibuatkan istana di surga. Yang membangun masjid, ya tukangnya, ya panitiane, ya sing ngamal, ya sing melu ngecor, itu ganjarannya sangat luar biasa. Tapi begitu mendengar azan Allahu Akbar, si nyambut gawe baen, ora eling Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisang karena leren orang mlebu masjid-masjid atan untuk sholat. Kan banyak Pak begitu. Kadang mboten. Kata niku bangun masjid tapi orang sholat
masjid. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimis shalah li dzikri. Masya Allah, banyak yang seperti itu. Panjenengan lihat ini di Banaran sedang bangun masjid. Ya kan? Aku jadi Masya Allah, jennya wong leren zuhur medang tok. Apa sholatnya ngumah dia nih? Nah, banyak yang macam ini. Panjenengan lagi mengadakan pertemuan niki contohnya malih niki. Mengadakan pertemuan, rapat, lagi rapat, sibuk-sibuk, wah niki ini lagi data begini-begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja Saudi Arabia itu berhenti. Benar apa enggak? Pandangan ngerti enggak di dalam berita? Bertemu dengan Presiden Jokowi, Raja Saudi Arabia lagi caranya lagi asik-asiknya dalam konferensi antara Pak Jokowi dengan Raja Saudi Arabia mendengar azan zuhur, leren Pak, leren melaksanakan sholat. Ini raja Pak, raja. Delapan jenengan raja apa bukan? Bukan raja. Tukang bangunan masjid raja apa bukan? Panjangan dalam pertemuan itu raja apa bukan? Kenapa tidak mengikuti raja? Ya dihentikan dulu, kita sholat. Itu yang benar. Itu yang benar. Lagi dagang. Nah, lagi dagang. Rame-rame laris-larise, nggih, laris-larise wah dagangnya laris banget nggih. Pripun niku? Nggih. Mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, berat mana antara sholat dengan duniawi? Nggih. Nek misal di Arabia bubar Pak, bubar. Arab dicolong yang ngono, orang yang ngono, bubar. Maaf, saya sudah mendengar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak demikian. Masya Allah, luar biasa. Saya sering kalau dalam pertemuan Nyun Sewu ada rapat, interupsi Pak, saya interupsi. Kemarin pertemuan di sama Mas Fahmi itu juga adzan, ya para mubaligh gitu ya, ya sholat, interupsi. Dalam pertemuan saya selalu interupsi, mohon maaf, ini sudah mendengar adzan, mohon interupsi untuk melaksanakan sholat dulu. Kalau semuanya itu para tamu-tamu ataupun para hadirin itu tidak mau, ya sholat sendirian saya. Yang mengikuti silakan, yang enggak ya silakan. Itu yang demikian Pak. Lebih penting untuk menghadap Allah SWT daripada duniawi. Lah inilah sibuk-sibuknya mengurusi duniawi, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholatu min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Jumat ayat 9 ini khususnya adalah untuk orang-orang yang sholat Jumat, tapi pada umumnya adalah untuk sholat pada 5 waktu. Bukan hanya untuk sholat jamaah, sholat Jumat tok, tapi ini adalah kategori ataupun senada dengan sholat 5 waktu. Bila malah mendengarkan azan, berarti itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila disuruh untuk melaksanakan sholat, ya kita itu leren sholat. Tinggalkanlah perdagangannya, tinggalkanlah urusan dunia. Nah ini Pak, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimis shalah li dzikri, hanya ayat itu tok. Tapi maknanya sangat luas kalau kita pikirkan, diartikan itu luar biasa ayat ini. Jamaah sholat isya yang berbahagia, itulah. Maka Allah sekali lagi mengingatkan kepada kita, sesungguhnya aku ini adalah Allah.
tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Aku. Maka wa aqimis sholat li dzikri, sekali lagi, maka kita lakukan sholat untuk mengingat Aku, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang pertama, Pak. Tujuan yang pertama adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang kedua apa, Pak? Tadi aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya jika kita ada orang yang bertanya pada diri kita sendiri atau hati nurani kita sendiri, Pak, panjenengan, saya tanya, sudah berapa lama sih sholat? Sudah berapa lama panjenengan itu sholat? Sudah berapa banyak sih panjenengan itu sholat? Apakah kita sudah tahu dan paham apa tujuannya sholat? Jika sudah, apakah kita sudah menjalankan pesan dan misi yang terkandung di dalam makna sholat? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini adalah kita harus kita renungkan bersama. Artinya kita itu sholat, maka kita ini tentu sholatnya itu mengandung etik, mengandung moral, mengandung akhlak yang harus kita aktualisasikan, harus kita wujudkan, harus kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan yang nyata. Dong, sholat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kita sholat, ya kita tidak berbohong. Nah, kita tidak berbohong, kita tidak dusta. Kalau kita sholat kita dusta, maka sholatnya ora kanggo gawe, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat tapi bohong, berarti tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kemudian kita takabur, ya, sombong, adu domba, ya, kemudian zalim, memfitnah dan lain sebagainya. Kemudian kita melaksanakan perbuatan yang syirik dan lain sebagainya. Maka sholat kita ini tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka sholatnya tidak diterima. Panjenengan ibadah, sholat nempeng, ada sholat sunnah, di samping sholat wajib, sholat tahajud ya nyuwun sewu, sholat duhane nggih, sholat suruke nggih. Sholat suruk napa, Pak? Setelah sholat subuh, 1 jam kemudian kita sholat suruk. Ganjarannya seperti orang berhaji, kan gitu ya. Nah, setiap hari sholat qobliyahnya juga tidak ketinggalan. Tapi panjenengan dia doyan suudon, panjenengan itu berbohong, dagangnya juga dagang bohong, jadi pegawai bohong, korupsi dan sebagainya, sering tukaran, memecah belah, orang akur karo tetangga, orang akur karo keluarga, memfitnah dan sebagainya. Apakah kita itu namanya mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ya tidak. Apakah sholatnya itu diterima? Ya tidak. Maka berhati-hatilah. Nah, kalau kita sudah tahu, kita sudah paham makna daripada sholat, tujuannya daripada sholat untuk mengingat kepada Allah, kemudian agar supaya mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka kita itu hindari dalam hal-hal yang itu. Tidak berbohong. Oh, aku sholat, ya aku orang berbohong. Suka terus terang. Kulil haq wal kana murah.
katakanlah yang hak, yang benar, walaupun itu pahit, mudah-mudahan akan diterima ataupun dimaafkan. Nah inilah Pak, arti atau tujuan daripada sholat. Banyak sekali orang-orang yang sholatnya luar biasa, mempeng. Namun perbuatan keji dan mungkarnya itu tidak ditinggalkan, banyak. Mudah-mudahan kita ini tidak. Kita itu tidak. Atau misalkan iya, maka segera kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat luar biasa Pak. Oleh karena itu marilah kita sudah tahu arti daripada sholat, kita sudah mengerti apa tujuannya sholat, maka kita itu sholat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya sholat kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Kemudian bagaimanakah agar supaya kita sholat yang benar dan sholat yang khusyuk? Nah ini juga penting. Saya selaku imam juga kadang-kadang membaca itu terus ingatnya kemana-mana. Ingatnya kemana-mana. Panjangan jadi imam mesti ingatnya kemana-mana. Saya sama, tidak bisa khusyuk yang begitu khusyuknya itu. Sudah membaca, apalagi kalau anak-anak itu lagi sholat kemudian rame, nggih mboten Pak, ngimami niku klalen niku nggih, arep domai ora kena wong bocah nggih, mengko ora maring masjid mali nggih mboten. Nek bocah lagi sholat, melu sholat ning masjid niku aja domai Pak, ampun domai Bu, ora maring masjid mani, dikandani mawon, dibimbing nggih. Harus niku. Bocah kok. Nah niku mboten kenging. Mboten kenging. Bocah kok ribut bae. Ana ora salat apa maning. Itu jangan. Dibimbing nggih supados putra-putrane niku gelem salat. Tidak seperti dulu. Kalau dulu itu orang tuanya nyuwun sewu nggih, zaman ayah wene niku wong tuane sok jor-joran salat. Lah wong bocah salat wong tuane ora salat. Nggih mboten. Kok si anaknya siapa? Anaknya si A. Ora melu jamaah wong tuane. Bahkan ora tau jamaah, tapi bocah salat. Lah niki Pak, niki sing dadi masalah napa nggih arep ngomongi mbok darani domai nggih. Nah niki. Di sini mudah-mudahan tidak. Kalau di masjid saya itu aja domai. Ya takjur bae ngono lah, arep rame arep apa. Nggih. Akhirnya sholat maning, lama-lama itu malah bosan sendiri. Inilah menghilangkan keusuhan sebetulnya. Tetapi ya wong gimana lagi nggih? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk agar supaya khusyuk. Nah ini Pak, nggih. Sudah ingat pada Allah buyar lagi. Wah nyongke garapannya urung rampung. Kados niku nggih. Ah kayaknya urung rampung. Pasti panjenengan kayak gitu. Diliputi oleh duniawi jelas itu Pak. Pekerjaannya urung rampung. Alah kayaknya utangnya ning kae semen. Ora eling utang barang salat kelingan utang. Nggih niku lah inilah namanya salat. Tapi kita berusaha berusaha untuk berkhusyuk. Insya Allah itu akan memaklumi. Insya Allah akan memaklumi. Nah setelah kita sholat, karena sholat itu isinya doa untuk memohon ampunan dan juga kebaikan-kebaikan, maka kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya kita itu seperti orang sholat. Khusyuk artinya itu khusyuk di dalam sholat dan khusyuk di luar sholat.
Jangan khusyuk dalam sholat, tidak bisa khusyuk, tapi kita khusyuk di luar sholat. Artinya kita menjaga moralitas, menjaga etika, menjaga etika sholat kita, menjaga moralitas sholat kita. Jadi ayat ini untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar di dalam sholat, ya di luar sholat kita itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah inilah Pak, insya Allah sholat kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua amal perbuatan yang lain, kalau sholat kita itu diterima, maka yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, mudah-mudahan kita semua di dalam sholat, baik itu menjadi imam maupun menjadi makmum, ya kita sama-sama untuk mengkhusyukkan diri di dalam kita sholat. Apalagi kita secara berjamaah. Insya Allah lain waktu kalau saya diberi kesempatan akan kita lanjutkan tentang cara sholat berjamaah yang benar. Itu ada sholat jamaah yang benar, cara sopnya, kemudian barisannya bagaimana, insya Allah. Karena ini waktunya tadinya katanya jam hanya 45 menit niki kirang 12 menit, maka saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Jangan bertanya nih Pak, pokoknya orang bisa jawab Arab takon ya kena, pokoknya bisa jawab. Tapi monggo mbok arep takon nggih monggo, ora ya malah alhamdulillah nggih. Nek mboten wonten kula tutup mawon iki. Mboten nggih? Nggih. Nggih, mengatakan Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya ini, dan insya Allah bila mana saya berkesempatan, ini sebenarnya masih ada Pak, anjuran sholat jamaah dan adab-adabnya itu penting banget bagi panjenengan. Insya Allah nanti sholat panjenengan jamaahnya benar, cara sopnya benar, cara imam dengan makmumnya itu nanti benar. Nah, ini adab-adabnya seperti ini. Bila itu bidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.